Bayangkan, di sebuah negeri yang penuh kemewahan, berdiri seorang ratu dengan mahkota emas di kepalanya. Ia tidak pernah kalah perang, tidak pernah tunduk pada raja manapun, dan disembah oleh rakyatnya seperti sosok suci. Namun, pada suatu hari, ratu yang paling ditakuti musuh dan paling dihormati rakyat itu, justru menundukkan kepalanya. Bukan di hadapan manusia, bukan di hadapan pasukan, tapi di hadapan Tuhan yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi di balik istana megah itu? Rahasia apa yang membuat seorang penguasa besar menjatuhkan mahkotanya dan bersujud dengan air mata? Apakah ini karena kekalahan, ataukah karena sebuah kebenaran yang menghancurkan seluruh keyakinannya selama ini? Dan yang lebih mengejutkan, keputusan itu bukan hanya mengubah nasib sebuah kerajaan, tetapi juga mengubah jalan hidup sang ratu untuk selamanya. Kisah yang akan kamu dengar hari ini bukan sekadar cerita tentang seorang ratu dan sebuah kerajaan besar. Ini adalah kisah tentang hati manusia, tentang kesombongan, pencarian kebenaran, dan keberanian untuk mengakui bahwa selama ini kita berjalan di jalan yang salah. Di balik kemegahan istana, kekayaan yang melimpah, dan kekuasaan yang tak tertandingi, tersimpan sebuah kegelisahan yang tidak pernah diketahui rakyatnya. Seorang wanita yang tampak sempurna di mata dunia, ternyata menyimpan pertanyaan besar di dalam jiwanya. Apakah semua yang aku sembah selama ini benar? Inilah perjalanan batin Ratu Balqis, penguasa kerajaan Saba, yang hidup dalam kemewahan, namun akhirnya memilih jalan kerendahan hati. Sebuah pertemuan tak terduga dengan seorang nabi mengubah cara pandangnya tentang kekuasaan, tentang ketuhanan, dan tentang arti tunduk yang sesungguhnya. Bukan karena kalah perang, bukan karena terpaksa, melainkan karena hatinya disentuh oleh kebenaran yang tak bisa ia sangkal. Sebelum kita lanjut ke kisah yang menggetarkan ini, pastikan kamu menonton sampai akhir. Karena di bagian akhir nanti, kamu akan menemukan pelajaran yang sangat relevan dengan hidup kita hari ini. Tentang bagaimana seseorang yang memiliki segalanya, justru menemukan kedamaian saat ia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kalau kamu suka kisah-kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang mendapatkan pelajaran yang sama. Di sebuah negeri yang tanahnya subur, langitnya biru membentang, dan perdagangannya mengalir tanpa henti, berdirilah sebuah kerajaan yang terkenal akan kekayaan dan kemakmurannya. Negeri itu dikenal sebagai Kerajaan Sabah, sebuah wilayah yang menjadi pusat perdagangan, pertanian, dan peradaban di masanya. Dari istana megah yang dikelilingi taman-taman indah, berkilauan emas, dan bangunan batu yang kokoh, memerintahlah seorang wanita yang namanya dikenal di banyak negeri, Ratu Balqis. Ia bukan sekadar ratu yang duduk di singgasana menikmati pujian. Ratu Balqis dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, tegas, dan penuh perhitungan. Setiap keputusan diambil dengan musyawarah, setiap langkah dipikirkan dengan matang. Di hadapan rakyatnya, ia tampil sebagai sosok yang kuat dan berwibawa. Di hadapan para pejabat kerajaan, ia adalah pemimpin yang disegani. Tidak sedikit kerajaan tetangga yang memilih berdagang dan bersekutu daripada berperang, karena kekuatan Sabah bukan hanya terletak pada pasukan, tetapi juga pada kecerdikan strategi dan kestabilan politiknya. Kerajaan Sabah bukan kerajaan biasa. Kapal-kapal dagang keluar masuk membawa rempah, emas, perhiasan, dan kain-kain mahal. Jalan-jalan di ibu kota selalu ramai oleh pedagang dari berbagai negeri. Gudang-gudang penuh dengan hasil bumi, dan lumbung-lumbung tak pernah kosong. Rakyat hidup dalam kecukupan. Mereka memandang ratu mereka sebagai simbol kemakmuran. Banyak di antara mereka yang percaya bahwa keberkahan negeri ini datang dari ketaatan mereka kepada tradisi dan keyakinan yang telah diwariskan turun-temurun. Namun di balik kemegahan itu,
Ada satu hal yang menjadi fondasi keyakinan masyarakat Sabah. Mereka menyembah matahari. Setiap pagi, saat cahaya pertama menyinari puncak istana, rakyat berkumpul untuk menghadap ke timur, bersujud kepada matahari yang mereka anggap sebagai sumber kehidupan dan kekuatan. Bagi mereka, matahari adalah simbol kekuasaan, penerang kegelapan, dan penentu rezeki. Tradisi ini telah mengakar begitu dalam, menjadi bagian dari identitas bangsa. Dan sebagai ratu, Balkis berada di puncak sistem kepercayaan itu. Ia bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga simbol spiritual bagi kaumnya. Sebagai penguasa, Ratu Balkis tumbuh dalam lingkungan yang mengajarkannya bahwa matahari adalah Tuhan tertinggi. Sejak kecil ia melihat rakyatnya bersujud ke arah yang sama, mendengar doa-doa yang sama, dan menyaksikan ritual-ritual yang sama. Tidak pernah terlintas di benaknya untuk mempertanyakan keyakinan itu. Baginya, apa yang dipercaya oleh nenek moyangnya adalah kebenaran yang tak perlu diperdebatkan. Bukankah negeri mereka makmur? Bukankah rakyat hidup sejahtera? Bukankah kerajaan mereka disegani? Semua itu seolah menjadi bukti bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar. Namun, di balik keyakinan kolektif itu, tersimpan sisi manusiawi dari seorang ratu. Di malam hari, ketika istana mulai sepi dan suara gemerincing perhiasan mereda, Balkis sering berdiri di balkon istananya, memandang langit penuh bintang. Ia melihat matahari yang tadi siang disembah, kini tenggelam di balik cakrawala. Ia menyaksikan bulan muncul menggantikan terang siang. Dalam diamnya, ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang mulai tumbuh, meski belum berani diucapkan. Jika matahari adalah Tuhan, mengapa ia tenggelam? Jika matahari adalah yang paling berkuasa, mengapa ia menghilang setiap malam? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah ia bagikan kepada siapapun. Sebagai ratu, ia harus tampil yakin. Keraguan seorang pemimpin bisa mengguncang kepercayaan seluruh rakyat. Maka Balkis menyimpannya rapat-rapat di dalam hatinya. Di hadapan umum, ia tetap memimpin ritual, tetap memberi teladan sebagaimana yang diharapkan rakyatnya. Ia tetap mengenakan mahkota, duduk di singgasana, menerima penghormatan. Dunia melihatnya sebagai wanita yang sempurna, berkuasa, kaya, dan dihormati. Namun kesempurnaan di mata dunia tidak selalu berarti ketenangan di dalam jiwa. Ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh emas, oleh pujian, ataupun oleh kekuasaan. Ada kegelisahan yang tidak bisa disembuhkan oleh kemenangan politik. Balkis, dengan segala kemewahannya, tetaplah manusia yang memiliki hati dan akal. Dan di dalam hati itu, tanpa ia sadari, telah tumbuh benih pencarian akan kebenaran yang lebih tinggi. Ia belum mengenal tauhid. Ia belum mengenal Allah. Yang ia kenal hanyalah tradisi dan simbol-simbol yang diwariskan. Tetapi justru dari titik inilah perjalanan besarnya akan dimulai. Dari seorang ratu yang yakin akan keyakinannya sendiri, menuju seseorang yang kelak berani meruntuhkan seluruh fondasi lama demi menerima kebenaran yang baru. Bagian inilah yang penting untuk kita pahami. Sebelum seseorang menemukan cahaya, ia biasanya hidup lama di bawah bayangan keyakinan yang terasa nyaman. Ratu Balkis tidak berubah karena lemah. Ia kelak berubah karena berani jujur pada dirinya sendiri. Dan keberanian itu tidak lahir dalam satu malam, melainkan tumbuh perlahan dari kegelisahan-kegelisahan kecil yang selama ini ia simpan dalam diam. Pagi itu, suasana istana kerajaan Sabah terasa berbeda. Angin gurun berembus pelan, membawa debu halus yang menari di udara. Para penjaga berdiri lebih tegang dari biasanya, seakan merasakan ada sesuatu yang tak biasa akan terjadi. Di singgasana emasnya, Ratu Balkis duduk dengan anggun, menerima laporan-laporan rutin tentang perdagangan dan keamanan negeri. Segalanya tampak berjalan normal, sampai tiba-tiba seekor burung yang asing bagi mereka terbang melintasi halaman istana dan menjatuhkan sesuatu di hadapan sang ratu. Benda itu bukan emas, bukan pula persembahan dari kerajaan lain. Itu adalah selembar surat. Para pelayan terdiam. Tidak ada utusan manusia yang mengantarkannya. Tidak ada bendera kerajaan yang menyertainya. Hanya sebuah surat yang jatuh begitu saja, seolah dikirim dari langit.
Balkis memerintahkan pengawal untuk mengambilnya. Saat gulungan itu dibuka, tertera sebuah pesan yang singkat namun mengguncang keyakinannya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Nama pengirimnya membuat suasana istana seketika berubah sunyi. Nabi Sulaiman. Bukan sekedar raja dari negeri jauh, tetapi seorang nabi yang namanya mulai dikenal karena kekuasaan dan kebijaksanaannya. Surat itu bukan undangan diplomatik biasa, tidak ada sanjungan, tidak ada basa-basi politik. Hanya satu perintah tegas, tinggalkan kesombongan dan tunduklah kepada Allah. Hati Balkis bergetar. Belum pernah ada seorang penguasa pun yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Raja-raja lain datang dengan pujian, ancaman halus, atau permohonan persekutuan. Tetapi surat ini berbeda. Ia tidak meminta aliansi, ia tidak menawar kekuasaan. Ia menantang keyakinan terdalam yang selama ini ia pegang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Balkis merasa bahwa kekuasaannya sebagai ratu seakan tak berarti di hadapan kalimat-kalimat sederhana itu. Balkis memanggil para pembesar kerajaannya. Para penasihat, jenderal, dan pejabat tinggi berkumpul di aula istana. Ia membacakan isi surat itu dengan suara yang tenang, meski di dalam hatinya berkecamuk kegelisahan. Sebagian penasihat menyarankan perang, mereka merasa terhina. Siapa Sulaiman berani memerintah ratu kami untuk tunduk, kata mereka. Pasukan Sabah kuat, benteng kokoh, dan persediaan melimpah. Secara militer mereka merasa mampu menghadapi siapapun. Namun Balkis tidak gegabah. Ia mengingatkan mereka bahwa raja-raja yang mengandalkan perang seringkali hanya meninggalkan kehancuran bagi rakyatnya. Ia tidak ingin negeri makmur yang ia pimpin berubah menjadi puing-puing hanya karena ego. Maka ia memilih jalan yang lebih halus, mengirim hadiah. Bukan sekadar hadiah kecil, tetapi persembahan besar yang biasanya mampu meluluhkan hati raja-raja di sekitarnya. Emas, perhiasan, dan barang-barang berharga disiapkan. Balkis ingin menguji satu hal. Apakah Sulaiman hanyalah raja biasa yang tergoda oleh dunia, atau benar-benar seorang utusan Tuhan yang tidak silau oleh kekayaan? Di balik keputusan diplomatis itu, konflik batin Balkis semakin kuat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa surat ini terasa begitu berat di dadanya? Mengapa kata Allah yang tertulis di dalamnya seolah menggugah sesuatu yang lama terkubur di hatinya? Ia masih menyembah matahari, masih memimpin ritual kaumnya, tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi sepenuhnya yakin. Ada rasa takut, bukan pada ancaman perang, melainkan pada kemungkinan bahwa keyakinan yang ia pegang selama ini mungkin keliru. Malam-malam Balkis menjadi lebih panjang. Ia sering terjaga, memandangi langit yang gelap. Matahari yang selama ini disembah, kini tak terlihat. Yang ada hanya bintang-bintang kecil yang berkelip, seolah mengingatkannya bahwa di balik semua cahaya di dunia, ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Surat itu bukan sekedar pesan politik. Ia adalah pintu pertama yang membuka perjalanan batin seorang ratu menuju kebenaran yang selama ini tidak pernah ia kenal. Perjalanan panjang melintasi padang pasir akhirnya membawa rombongan kerajaan Sabah mendekati negeri yang selama ini hanya dikenal melalui kabar dan cerita. Kerajaan yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Dari kejauhan, Balkis melihat benteng-benteng tinggi menjulang, taman-taman hijau di tengah gurun, serta kemegahan bangunan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Segalanya tampak mustahil bagi kerajaan-kerajaan lain, seolah alam tunduk kepada kehendak penguasa negeri itu. Hatinya mulai bergetar, bukan karena takut pada pasukan, melainkan karena firasat bahwa ia sedang mendekati sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuasaan manusia. Saat rombongan memasuki istana, Balkis disambut dengan ketenangan yang aneh. Tidak ada pameran kekuatan, tidak ada pasukan yang memamerkan senjata. Yang ada hanyalah ketertiban, wibawa, dan suasana yang menenangkan. Di hadapannya, terbentang sebuah aula luas dengan lantai yang begitu bening hingga tampak seperti genangan air.
Kilauannya memantulkan cahaya dari dinding-dinding istana yang dihiasi ukiran indah. Balkis terhenti. Ia mengira di hadapannya ada kolam besar yang harus ia seberangi. Tanpa sadar, ia mengangkat sedikit kainnya agar tidak basah. Para pengiringnya saling pandang. Saat itulah suara tenang terdengar. Lantai itu bukan air, melainkan lantai kaca yang dibuat begitu halus hingga menyerupai permukaan kolam. Seketika wajah Balkis memerah, bukan karena malu semata, tetapi karena ia sadar telah terkecoh oleh sesuatu yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Apa yang ia anggap sebagai air ternyata hanyalah ilusi yang diciptakan oleh kecanggihan teknologi dan kekuasaan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Momen itu menghantam kesadarannya. Selama ini, Balkis memerintah negeri makmur, mengira dirinya telah melihat puncak peradaban. Ia merasa telah memahami dunia. Namun di hadapan istana ini, ia menyadari betapa terbatasnya pengetahuannya. Ada kekuasaan yang bekerja di balik semua keajaiban ini. Kekuasaan yang tidak berasal dari manusia biasa. Istana kaca itu bukan sekedar pertunjukan kemewahan. Ia menjadi simbol betapa mudahnya manusia tertipu oleh apa yang terlihat oleh mata. Saat Balkis akhirnya berdiri di hadapan Nabi Sulaiman, ia tidak melihat seorang raja yang congkak. Ia melihat sosok yang tenang, penuh wibawa, dan tidak silau oleh kebesaran dunia yang dimilikinya. Tidak ada kesombongan dalam tatapannya. Tidak ada kebanggaan berlebihan atas istana megah yang berdiri di sekelilingnya. Justru dari ketenangan itulah, Balkis merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah kekuasaan yang dimiliki Sulaiman bukan miliknya sendiri, melainkan titipan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam hatinya, benteng keyakinan lama mulai runtuh satu persatu. Ia teringat bagaimana kaumnya menyembah matahari karena mengira cahaya itu adalah sumber segala kehidupan. Namun di hadapannya kini, ia melihat kekuasaan yang mampu mengelabui mata, membuat kaca tampak seperti air. Jika mata saja bisa tertipu, bagaimana mungkin ia terus mempercayakan kebenaran pada sesuatu yang hanya terlihat oleh mata? Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa apa yang selama ini ia sembah hanyalah ciptaan, bukan pencipta. Ada rasa kecil yang tumbuh di dalam dadanya, bukan rasa hina, tetapi kesadaran akan keterbatasan diri. Seorang ratu yang terbiasa disanjung kini merasakan dirinya hanyalah manusia di hadapan kekuasaan Tuhan. Kemegahan istana Saba yang selama ini ia banggakan mendadak terasa kecil. Kekayaan yang ia miliki tak lagi tampak istimewa. Semua yang selama ini menjadi sumber kebanggaannya runtuh perlahan di hadapan satu kenyataan. Ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada singgasana manapun. Momen di lantai kaca itu menjadi titik balik. Bukan karena Balkis dipermalukan, melainkan karena ia disadarkan. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Jika ilusi bisa menipu mata, maka kebenaran tidak bisa dicari hanya dengan kebiasaan dan tradisi. Kebenaran harus dicari dengan kerendahan hati. Dan di saat itulah, jauh di dalam hatinya, pintu untuk menerima kebenaran sejati mulai terbuka. Suasana aula istana terasa hening. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada teriakan perintah perang, tidak ada gemuruh pasukan. Yang terdengar hanyalah napas manusia-manusia yang menyaksikan pertemuan dua pemimpin besar dari dua dunia keyakinan yang berbeda. Di hadapan Nabi Sulaiman, Ratu Balkis berdiri tanpa mahkota kebanggaan di kepalanya. Untuk pertama kalinya, seorang penguasa besar tidak tampil sebagai ratu yang ingin dihormati, tetapi sebagai manusia yang sedang mencari kebenaran. Di dalam dadanya, pergolakan batin mencapai puncaknya. Ia teringat masa kecilnya, ritual-ritual penyembahan matahari, pujian rakyat yang mengagungkannya seolah ia tak tersentuh kesalahan. Ia teringat betapa selama ini ia berdiri di atas keyakinan yang diwariskan, tanpa pernah benar-benar diuji. Kini, di hadapan seorang nabi yang berbicara tentang Tuhan yang esa, semua fondasi lama itu mulai runtuh. Bukan karena paksaan, tetapi karena kesadarannya sendiri.
Balkis memandang sekeliling. Ia melihat kemegahan istana yang bukan untuk dipuja, melainkan sebagai tanda kebesaran Tuhan yang membeli kekuasaan kepada hambanya. Ia melihat wajah-wajah para pengiringnya yang menunggu dengan cemas. Namun di balik tatapan mereka, Balkis tahu bahwa keputusan ini harus ia ambil sendiri. Tidak ada menteri yang bisa memilihkan iman untuknya. Tidak ada pasukan yang bisa memaksanya beriman. Ini adalah urusan antara dirinya dan Tuhan yang selama ini belum ia kenal. Dengan suara yang bergetar, Balkis mengakui kesalahannya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah menzolimi dirinya sendiri dengan menyembah selain Allah. Pengakuan itu bukanlah pengakuan lemah, melainkan pengakuan paling berani yang pernah ia ucapkan. Seorang ratu yang terbiasa memerintah, kini mengakui bahwa dirinya salah. Tidak semua penguasa sanggup melakukan itu. Banyak yang memilih mempertahankan gengsi daripada menerima kebenaran. Tetapi Balkis memilih jalan yang lebih berat, merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Tinggi. Perlahan ia menurunkan tubuhnya. Mahkota kekuasaan seakan jatuh dari maknanya. Di hadapan semua orang, Balkis bersujud. Bukan kepada Nabi Sulaiman, bukan kepada istana, bukan kepada kekuasaan dunia, tetapi kepada Allah, Tuhan yang menciptakan matahari yang dulu ia sembah. Sujud itu bukan sekadar gerakan tubuh. Itu adalah simbol runtuhnya kesombongan, berakhirnya kesalahan lama, dan dimulainya kehidupan baru yang dibangun di atas tauhid. Momen itu mengguncang seisi aula. Para pengiring terdiam, sebagian terkejut, sebagian tak kuasa menahan haru. Mereka menyaksikan bagaimana seorang ratu yang selama ini dipandang sempurna justru menemukan kesempurnaan sejatinya ketika ia mengakui keterbatasan diri di hadapan Allah. Di mata manusia, ia mungkin terlihat menundukkan diri, namun di sisi Tuhan, ia sedang diangkat derajatnya. Bagi Balkis, sujud itu adalah titik balik terbesar dalam hidupnya. Tidak ada perang yang dimenangkan hari itu. Tidak ada kerajaan yang ditaklukkan, tetapi ada satu kemenangan yang jauh lebih besar. Kemenangan melawan ego sendiri. Ia keluar dari aula itu bukan lagi sebagai ratu yang terikat oleh tradisi penyembahan matahari, melainkan sebagai seorang hamba Allah yang merdeka dari kesombongan keyakinan lama. Sejak saat itu, kekuasaan baginya tidak lagi menjadi alasan untuk disembah, tetapi amanah untuk digunakan di jalan kebenaran. Perjalanan Ratu Balkis tidak berhenti pada satu sujud. Justru setelah itulah perjalanan terberatnya dimulai. Bersujud kepada Allah di hadapan Nabi Sulaiman mungkin terlihat sebagai akhir dari konflik batinnya, tetapi bagi Balkis, itu adalah awal dari tanggung jawab baru yang jauh lebih besar. Ia bukan lagi sekadar seorang ratu yang mengatur urusan dunia, melainkan seorang pemimpin yang kini memikul amanah keimanan di atas pundaknya. Saat kembali ke negerinya, kerajaan Saba tidak serta-merta berubah dalam semalam. Tradisi penyembahan matahari telah berakar ratusan tahun. Rakyat terbiasa melihat matahari sebagai simbol kekuatan dan sumber kehidupan. Balkis sadar bahwa perubahan keyakinan tidak bisa dipaksakan dengan pedang atau perintah keras. Jika dulu ia memimpin dengan kekuasaan, kini ia memilih memimpin dengan keteladanan. Ia tidak memaksa rakyatnya untuk langsung meninggalkan keyakinan lama. Ia mulai dengan mengubah dirinya sendiri. Cara memimpin, cara berbicara, dan cara memandang kekuasaan. Ia menghentikan ritual-ritual yang mengagungkan matahari di lingkungan istana. Bukan dengan amarah, tetapi dengan penjelasan yang bijak. Ia mengumpulkan para pembesar kerajaan, menceritakan perjalanannya, dan menjelaskan bahwa matahari hanyalah ciptaan, bukan Tuhan. Ia menekankan bahwa kemakmuran negeri bukan berasal dari benda langit yang terbit dan tenggelam, melainkan dari Tuhan yang mengatur segalanya. Sebagian penasehat terkejut, sebagian ragu, dan sebagian lainnya mulai merenung. Balkis menerima reaksi itu dengan sabar. Ia tahu, hidayah tidak bisa dipaksakan.
Perubahan paling nyata terlihat dalam cara ia memerintah. Jika sebelumnya kekuasaan menjadi simbol kemegahan, kini ia melihat kekuasaan sebagai amanah. Ia menjadi lebih rendah hati, lebih banyak mendengar keluhan rakyat, dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia tidak lagi memandang dirinya sebagai sosok yang tak boleh salah. Ia berani mengakui kesalahan, sebuah sikap yang jarang dimiliki penguasa. Rakyat yang sebelumnya hanya melihatnya sebagai figur jauh di singgasana, kini mulai merasakan kedekatan seorang pemimpin yang peduli. Balkis juga mengubah arah kebijakan kerajaan. Ia menekankan keadilan dalam perdagangan, melarang penindasan terhadap kelompok lemah, dan memastikan kekayaan negeri tidak hanya menumpuk di istana. Ia memahami bahwa iman yang baru ia temukan harus tercermin dalam tindakan nyata. Keislamannya tidak ia simpan sebagai urusan pribadi semata, tetapi ia terjemahkan dalam kebijakan yang melindungi martabat manusia. Baginya, beriman kepada Allah berarti juga bertanggung jawab atas kesejahteraan sesama. Namun jalan ini tidak selalu mudah. Ada kelompok yang menentang, ada yang mencibir, ada yang meragukan keputusannya. Bagi sebagian orang, perubahan Balkis dianggap sebagai kelemahan. Mereka mengira ratu mereka telah melemah karena tidak lagi memamerkan kekuasaan dengan keras. Tetapi Balkis tetap teguh. Ia telah merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan dalam gemerlap istana. Ia tahu, keteguhan di atas kebenaran seringkali menuntut kesabaran yang panjang. Sedikit demi sedikit, perubahan itu mulai terasa. Rakyat melihat pemimpin mereka menjadi lebih adil, lebih peduli, dan lebih tenang. Beberapa mulai mengikuti jejaknya, merenungkan kembali keyakinan lama, dan mencari kebenaran yang sama. Kerajaan Sabah tidak hanya dikenal sebagai negeri yang makmur, tetapi perlahan juga dikenal sebagai negeri yang lebih manusiawi dalam kepemimpinannya. Balkis tetap seorang ratu, tetapi kini ia memimpin dengan hati yang tunduk kepada Allah. Dan disitulah letak kemuliaan sejatinya. Bukan pada mahkota yang ia kenakan, melainkan pada kerendahan hati yang ia pelihara. Perubahan besar dalam diri Ratu Balkis tidak berhenti pada ruang istana. Keimanannya mulai merembes ke setiap sudut kerajaan Sabah, perlahan namun pasti. Seperti air yang menetes di batu, dampaknya tidak langsung terlihat mencolok, tetapi meninggalkan bekas yang dalam. Para pejabat kerajaan, pedagang, hingga rakyat biasa mulai merasakan perubahan arah kepemimpinan yang sebelumnya tidak pernah mereka alami. Kerajaan yang dulu dikenal karena kemegahan dan kekayaannya, kini mulai dikenal karena keadilan yang tumbuh dari kesadaran baru sang pemimpin. Salah satu perubahan paling terasa adalah cara hukum ditegakkan. Jika dulu hukum sering berpihak pada kaum kuat dan berpengaruh, kini Balkis menekankan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan keadilan. Pedagang besar tidak lagi bisa menekan pedagang kecil. Pejabat tidak lagi kebal dari kesalahan. Keputusan-keputusan sulit diambil dengan mempertimbangkan kebenaran, bukan sekadar keuntungan politik. Rakyat kecil yang selama ini hanya menjadi penonton kebijakan istana, mulai merasakan bahwa suara mereka diperhitungkan. Perlahan, rasa percaya kepada pemimpin tumbuh, bukan karena takut, tetapi karena hormat. Namun perubahan ini juga memunculkan gelombang penolakan. Tidak semua orang nyaman dengan kepemimpinan yang adil. Ada pihak-pihak yang kehilangan keuntungan dari sistem lama. Mereka yang dulu diuntungkan oleh kedekatan dengan kekuasaan merasa terancam. Bisik-bisik perlawanan mulai terdengar di lorong-lorong istana. Ada yang menuduh Balkis terlalu lembek. Ada yang menganggap perubahan keyakinannya melemahkan wibawa kerajaan. Bagi Balkis, ini adalah ujian iman yang nyata. Ia kini memahami bahwa berpegang pada kebenaran seringkali berarti siap menghadapi ketidaknyamanan dan penolakan. Di tengah tekanan itu, Balkis tetap memegang prinsip yang ia pelajari dari pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Kekuasaan bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk menegakkan kebenaran. Ia memilih dialog daripada kekerasan, penjelasan daripada ancaman. Ia tidak menutup telinga dari kritik, tetapi juga tidak goyah oleh fitnah. Keteguhan sikapnya perlahan mengubah pandangan banyak orang. Mereka melihat bahwa perubahan ini bukan kelemahan, melainkan keberanian moral.
Warisan terbesar Balkis bukanlah bangunan megah atau harta yang menumpuk di perbendaharaan. Warisannya adalah perubahan cara pandang tentang kepemimpinan. Ia meninggalkan contoh bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang berani mengoreksi dirinya sendiri sebelum mengoreksi orang lain. Ia menunjukkan bahwa iman bukan sekadar urusan pribadi, tetapi sumber nilai yang membentuk kebijakan publik. Kerajaan Sabah mulai dikenal sebagai negeri yang tidak hanya makmur secara materi, tetapi juga lebih adil dalam perlakuan terhadap rakyatnya. Nilai-nilai yang ia tanamkan tidak langsung menghapus semua ketidakadilan, tetapi ia memulai sebuah arah baru. Arah di mana kekuasaan tidak lagi disakralkan, tetapi dipertanggungjawabkan. Arah di mana pemimpin tidak lagi berada di atas hukum, tetapi berdiri sejajar di hadapan keadilan. Bagi generasi setelahnya, kisah Balkis menjadi pengingat bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari keberanian satu orang untuk mengubah dirinya sendiri. Dan keberanian itu, ketika berpijak pada iman, dapat meninggalkan jejak panjang dalam sejarah sebuah bangsa. Kisah Ratu Balkis bukanlah sekedar cerita tentang seorang ratu yang berpindah keyakinan. Ini adalah kisah tentang keberanian manusia untuk jujur pada dirinya sendiri. Tentang seseorang yang memiliki segalanya, kekuasaan, kekayaan, penghormatan, namun tetap berani mengakui bahwa dirinya salah arah. Di dunia hari ini, banyak dari kita yang bukan raja atau ratu, tetapi seringkali terjebak pada mahkota masing-masing. Jabatan, gengsi, ego, atau kebiasaan lama yang terasa nyaman. Kita tahu ada hal yang salah, tetapi memilih diam karena takut kehilangan posisi, takut dicemooh, atau takut harus berubah. Ratu Balkis mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dengan lembut. Kadang ia datang mengguncang keyakinan lama, meruntuhkan kenyamanan, dan memaksa kita menatap diri sendiri dengan jujur. Sujudnya bukan tanda kelemahan, melainkan puncak keberanian. Ia berani menurunkan mahkotanya demi mengangkat derajat jiwanya. Dan disitulah letak kemuliaan sejati seorang manusia, ketika ia lebih memilih tunduk kepada kebenaran daripada mempertahankan gengsi di mata dunia. Mungkin kita tidak sedang memimpin kerajaan, mungkin kita hanya memimpin diri sendiri, tetapi pelajarannya tetap sama. Seberapa sering kita menunda untuk berubah, padahal hati kita tahu mana yang benar. Seberapa sering kita memilih nyaman di jalan lama, meski sadar bahwa jalan itu menjauhkan kita dari kebenaran. Kisah ini mengajak kita merenung bahwa tidak ada kata terlambat untuk menundukkan ego dan kembali kepada Allah. Kalau kisah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Dukung channel ini agar bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dari masa lalu yang relevan untuk hidup kita hari ini. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu. Mungkin dari satu kisah ini, ada hati lain yang ikut tersentuh dan menemukan jalan pulang.